Sejak Adam berdosa, semua orang dikuasai oleh setan dan beralih kepada kegelapan. Tidak ada yang beralih kepada terang. Beralih kepada kegelapan. Maksudnya, semua orang beralih kepada setan. Dikuasai oleh setan. Semua orang dikendalikan oleh dosa. Dan juga oleh kematian. Dikendalikan. Karena sejak Adam berdosa, Tuhan telah mengutuk bumi. Semua keturunan Adam dikuasai oleh setan. Jadi, jika dikuasai oleh setan, tidak ada harapan. Juga tidak ada harapan. Sebenarnya manusia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus. Seharusnya manusia berada di bawah siapa yang wajar? Manusia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus. Namun pada akhirnya, manusia tidak berada di bawah Tuhan. Tidak berada di bawah Tuhan, melainkan beralih kepada kegelapan. Tidak beralih kepada terang. Oleh karena itu, manusia yang terkutuk akan mati dan dikendalikan oleh dosa. Itu karena Adam tidak mau berada di bawah Tuhan. Pada akhirnya, semua keturunannya adalah milik setan. Yang dikuasai oleh setan. Karena semua orang berada di bawah kuasa setan, maka tidak terlihat harapan hidup. Pada awalnya, Tuhan berkata seperti ini. Kita harus menurut gambaran kita. Menciptakan manusia sesuai dengan pola kita. Maksudnya, manusia diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan Yesus. Manusia seharusnya paling utama berada di bawah Tuhan. Tapi setelah berdosa, manusia justru tidak berada di bawah Tuhan. Juga tidak berada di bawah Kristus. Tidak memuliakan Tuhan maupun Kristus. Melainkan beralih kepada setan. Akhirnya, dosa membuat setan dipermuliakan. Maka karena itu, semua orang menerima kutukan dan dikendalikan oleh dosa. Jadi, jika dikendalikan oleh dosa, saat dikendalikan oleh kematian, manusia tidak memiliki harapan, sehingga Tuhan memutuskan mengutus anaknya sebagai juru selamat. Ya penebus, menjadi penyelamat, mengembalikan kita kepada Tuhan. Agar kita yang awalnya dikuasai oleh setan. Kita adalah milik setan, dikuasai oleh setan, orang-orang yang dikuasai oleh setan. Menebus mereka dari tangan setan. Membaca dan menyelamatkan mereka agar berpaling kepada Tuhan. Berpaling kepada Tuhan, pencipta kehidupan dan Tuhan Yesus. Hei, karena kehidupan kita bukan diciptakan oleh setan, melainkan oleh Tuhan dan Kristus. Namun, sejak lahir dalam kandungan, kita dikuasai oleh setan. Maka tidak ada kehidupan, tidak ada masa depan, tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Untuk menebus manusia agar berpaling dari kegelapan menuju terang. Berbalik dari dosa kepada kesucian. Dari tangan setan untuk berpaling kepada Tuhan. Maka putra Tuhan menuruti perintah Tuhan. Putra ini adalah anak yang diciptakan oleh Tuhan. Setelah turun ke dunia sebagai manusia, namanya adalah Yesus. Dia adalah yang terurapi. Dia adalah anak tunggal Tuhan. Turun menjadi manusia. Apa tujuannya datang sebagai manusia? Menyelamatkan umat dari dosa dan setan. Dan menebus mereka dari tangan setan. Yang berarti semua orang berdosa. Namun, Juru Selamat Yesus harus mengorbankan nyawanya. Begitu Yesus mengorbankan nyawanya, kita, semua orang yang percaya kepada Yesus, maka Tuhan seolah-olah mengambil mereka dari tangan setan dan menyerahkannya kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, setelah Yesus menanggung dosa kita, maka Tuhan mengumpulkan semua yang dianggapnya baik. Kemudian, orang-orang yang percaya kepada Yesus mengambil mereka dari tangan setan dan menyerahkannya kepada Yesus. Menyerahkan kepada Yesus berarti menyerahkan kepada Tuhan. Jadi, apakah manusia seharusnya menyerahkan diri kepada Yesus? Jika kehidupan diciptakan oleh Tuhan dan Kristus Yesus, maka seharusnya manusia menyerahkan diri kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan kehidupan kita. Setan bukanlah Tuhan kehidupan kita. Yahweh adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Yesus adalah Tuhan kehidupan. Iblis menjadi Tuhan kehidupan kita. Itu tidak benar. Iblis ingin membawa kita ke kematian. Karena setiap orang adalah keturunan Adam. Maka haruslah dikuasai dosa. Kita tidak ingin berdosa, tapi karena takdir. Kita adalah dosa. Mereka milik setan. Kita adalah keturunan Adam. Jadi setiap orang dikuasai setan. Maka setan melimpahkan dosa pada kita. Demi Allah. Demi mengampuni dosa kita. Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Setelah dia disalibkan, Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Setiap orang yang percaya kepada Yesus disebut benar oleh Allah. Dosa mereka tidak diingat lagi. Dan karena mereka percaya pada Yesus, Allah membebaskan mereka dari tangan setan. Diberikan kepada Yesus. Sejak saat itu, setan tidak lagi menguasai kita. Kita yang menjadi milik Yesus, yang diatur oleh Yesus milik Yesus, adalah orang-orang yang termasuk dalam cahaya. Tidak lagi hidup dalam dosa. Anak Allah turun ke dunia untuk menjemput manusia dari tangan setan dan mengembalikannya kepada Allah. Dari kegelapan menuju cahaya. Amin.